Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang analisis transaksi. Di dalam menganalisis transaksi, kita harus berpedoman kepada persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Harta itu merupakan aktiva, utang plus modal merupakan pasiva. Transaksi keuangan itu akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Analisis yang mungkin muncul nantinya ada beberapa, yaitu suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja. Contohnya, membeli kendaraan secara tunai. Ketika kita membeli secara tunai, maka akun yang muncul itu yang pertama adalah akun kendaraan, dan yang kedua adalah kas. Karena kita membeli kendaraan, maka kendaraannya bertambah. Karena membeli secara tunai, maka kasnya berkurang. Kendaraan dan kas ini dua-duanya merupakan golongan harta. Berikutnya yaitu suatu transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang. Contohnya, membeli kendaraan secara kredit. Membeli secara kredit ini bisa jadi secara cicilan atau belum membayar sama sekali. Ketika kita membeli kendaraan, maka muncul akun kendaraan. Karena secara kredit muncul juga akun utang. Kendaraannya itu akan bertambah, utangnya juga akan bertambah. Kendaraan ini merupakan golongan harta, sedangkan utangnya memang masuk golongan utang itu sendiri. Yang berikutnya, ini adalah transaksi yang nanti akan berpengaruh terhadap modal. Kita harus berpedoman pada ini juga untuk mempengaruhi modal. Modal itu akan bertambah jika menerima investasi, jika memperoleh pendapatan, atau memperoleh laba. Modal akan berkurang ketika kita membayar beban, ketika ada pemilik mengambil modalnya di perusahaan atau private, atau mengalami kerugian. Oke, lanjut. Suatu transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal. Contohnya, seorang pemilik perusahaan, Nyonya Upi, menginvestasikan uangnya untuk modal usaha. Jika ada seorang memberikan uang tunai kepada perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh kas dan juga modalnya bertambah. Karena patokannya di sini ketika menerima investasi, modal kita itu akan bertambah. Maka kasnya akan bertambah, modalnya juga akan bertambah. Kas itu merupakan harta, modal itu modal sendiri. Itu yang mempengaruhi harta dan modal. Yang berikutnya adalah suatu transaksi dapat mempengaruhi utang dan modal. Contohnya, terdapat biaya listrik yang belum dibayar. Maka akun yang pengaruh adalah utang listrik dan modal. Biaya listrik, kalau patokannya di sini membayar beban, itu maka akan mengurangi modal. Maka nanti utang listriknya akan bertambah, modalnya juga akan berkurang karena timbul dari biaya listrik. Utang ini golongan utang, modal termasuk golongan modal. Berikutnya adalah suatu transaksi dapat mempengaruhi harta, utang, dan modal. Contoh, seorang pemilik perusahaan Nyonya Upi menginvestasikan uangnya untuk modal usaha. Pada saat itu, perusahaan juga membeli kendaraan yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Maka akun yang berpengaruh adalah yang pertama adalah kas. Karena ada Nyonya Upi yang menginvestasikan. Akun berikutnya pengaruhnya adalah modal. Ketika membeli kendaraan, berarti kasnya ini bertambah ya. Ketika ada Nyonya Upi menginvestasikan, rangkaian modalnya itu juga bertambah.
Ketika membeli kendaraan, maka akun kendaraannya bertambah. Karena akan dibayar 2 bulan kemudian akan muncul akun utang. Kendaraannya bertambah, utangnya juga bertambah. Kas dan kendaraan ini merupakan akun harta atau aktiva. Utang dan modal merupakan akun pasiva. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.